Mantan pacarku adalah istri idaman yang terkenal. Keterampilan memasaknya luar biasa. Semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan. Di luar adalah gunung es besar yang bahkan Titanic pun tidak bisa menenggelamkannya. Di dalam adalah ratu rengekan dan manja serta bayi cengeng. Baru saja marah padaku hingga gemetar. Mengucapkan kata-kata kasar dan mengatakan ingin putus. Kemudian mabuk. Berjongkok di depan pintu rumah. Menangis dan berteriak. Suami, jangan usir aku. Pacarku sepertinya terbuat dari air. Air mata langsung menetes saat ada perselisihan. Padahal dia jelas-jelas memiliki tinggi badan. Hampir 175 cm. Seorang wanita cantik dengan lekuk tubuh yang indah dan menawan. Aku melihatnya menangis dengan marah di dapur. Menghela nafas tak berdaya. Jelas-jelas seorang wanita elit bisnis yang dingin. Namun dengan lucu mengenakan celemek merah muda Hello Kitty. Berdiri di depan peralatan dapur yang berdengung. Pulang dari kantor setelah bekerja. Pakaian kerja wanita belum sempat dilepas. Kerlap-kerlip kerah memperlihatkan tulang selangka yang indah. Sudut rahang yang halus dan lembut. Menunjukkan keanggunan. Melihat ke atas, setetes air mata masih tergantung jelas di batang hidungnya. Mata basah berkilauan dengan air mata. Bulu mata basah menjadi helai-helai. Tampak seperti telah dianiaya dengan menyedihkan. Aku berjalan mendekat dengan ragu-ragu dan memeluk pinggangnya. Dia mendorong tanganku. Aku dengan tidak tahu malu memeluknya lagi. Dia sekali lagi melepaskan tanganku. Aku mengeluarkan erangan ketidakpuasan. Memeluk pinggangnya erat-erat lagi. Wajah menempel di punggungnya. Dorongan ketiganya melepaskan tanganku sudah lembut. Seolah membelai. Meskipun suka menangis, tetapi juga mudah dibujuk, dia membuka mulutnya. Suaranya masih membawa sisa-sisa isak tangis yang tak hilang. Bisakah kamu sedikit patuh? Bisakah kamu menganggap serius perkataanku? Ketika aku keluar rumah di pagi hari, apakah aku tidak memberitahumu bahwa sarapan ada di meja? Ingatlah untuk memesan makanan dari luar saat makan siang. Kamu tidak pernah memasukkan perkataanku ke dalam hati. Semalam begadang semalaman. Mengejar naskah. Tidur sampai tengah hari. Jadi tidak melanjutkan pekerjaan. Terlihat sudah jam 8. Baru kamu makan makanan pertama hari ini. Bagaimana perutmu bisa tahan kalau begini? Apalagi pencernaanmu memang tidak begitu baik, dokter. Secara khusus mengingatkan saya. Harus membuatmu makan tepat waktu. Tadi aku memanggilmu untuk makan. Kamu malah menganggapku mengganggu. Sepanjang hari hanya menatap komputermu. Tidak mempedulikan aku sama sekali. Dia sepertinya tidak tahan dengan keluhannya. Sambil berbicara, dia terseduh. Terisak kecil. Bahkan tangan yang memeluk pinggangnya ikut bergetar. Aku seperti koala yang bergantung di punggungnya. Dengan suara tereda meminta maaf padanya. Sayang, jangan marah. Jangan marah. Baik, kan? Editor benar-benar mendesak. Bukankah aku sedang terburu-buru menyerahkan naskah? Jadi tidak sempat makan? Sayang. Jangan menangis, mulai sekarang aku pasti akan makan tepat waktu. Tidak boleh lebih cepat atau lebih lambat 1 menit pun. Bagaimana? Aku dengan lembut mengambil spatulanya. Memutar tubuhnya dan memeluknya. Mengangkat tangan untuk menghapus. Wajahnya yang masih berlinang air mata. Sayang, jangan menangis. Hatiku hancur melihatmu menangis. Dia memalingkan wajah dan berbalik lagi. Mengambil spatula dari tanganku. Air di dalam panci mendidih. Dia membuka tutup panci. Seperti melampiaskan amarah. Memasukkan segenggam daun sayur ke dalamnya. Aku menjulurkan kepala untuk melihat mie dan daun sayur yang sepi di dalam panci. Dan mendekatinya lagi. Aku ingin makan mie daging sapi. Sayang, dia sama sekali tidak mempedulikanku. Hanya ada mie kuah polos. Suka atau tidak. Tapi mie yang akhirnya disajikan.
Tidak hanya diberi 3 potong daging sapi tebal. Ada juga telur rebus kesukaanku. Seharian tidak makan. Akibatnya makan semangkuk besar mie adalah perutku mulai mogok kerja. Dini hari, aku benar-benar terbangun oleh kejang dan rasa sakit yang datang dari perut. Sepertinya ada jarum besi merah menyala yang tajam di perut. Lalu menusuk bolak-balik. Hanya dalam beberapa menit, aku sudah mengeluarkan keringat dingin. Jam alarm di samping tempat tidur menunjukkan pukul 3 tepat. Aku berjuang untuk bangun dengan gerakan kecil. Membangunkan pacarku. Dia duduk dengan tangan menopang tubuhnya. Dengan cepat menyalakan lampu tidur di samping tempat tidur. Perutmu sakit lagi? Aku meringkuk dan nyaris tidak mengangguk padanya. Bangun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu, mengambil obat, dan menuangkan air. Dia dengan lembut memberiku obat. Aku memakannya. Dia membuatkan kompres air panas untukku dan duduk kembali di tempat tidur. Dengan hati-hati memelukku. Dengan lembut menggosoknya bolak-balik dengan tangannya. Menekan perutku, rasa sakitnya tidak separah itu lagi. Datang dari belakang. Suara detak jantungnya yang berat. Tiba-tiba leherku terasa dingin. 2 tetes air hangat jatuh di leherku. Bergoyang dan mengalir di sepanjang tulang belikatku. Aku menoleh untuk melihatnya, dia mengubur wajahnya dalam-dalam di belakang leherku. Menghindar. Tidak mau membiarkanku melihat wajahnya. Tubuhnya terus bergetar karena terisak. Sudah tidak terkendali. Sedikit gemetar. Aku menoleh dengan paksa. Membuka tanganku dan melingkarkan lenganku di lehernya. Menggunakan bibirku alih-alih jari untuk menyentuh pipinya yang basah dengan lembut. Air matanya mengalir semakin deras. Membasahi beberapa helai rambut. Menempel berantakan di dahinya. Aku bercanda pelan. Kenapa dia menangis lagi? Si cengeng kecil, yang sakit itu kamu, bukan kamu. Aku bahkan tidak menangis. Kenapa kamu menangis? Bahkan jika dia menangis dengan penuh semangat. Sangat sedih. Dia tidak lupa membantuku memijat. Menekan perut. Kehangatannya terus-menerus datang dari punggung yang ditempelkan erat oleh telapak tangannya. Dan air mata hangatnya mengalir ke dalam tubuhku. Seperti tinju musim semi yang membara. Jangan menangis. Cium aku. Mau. Aku mencari bibirnya. Mengusap dengan lembut. Dia. Dengan air mata yang tergantung menyedihkan di wajahnya. Mengerutkan kening. Mata tertutup saat aku menciumnya. Di dalam selimut, sebuah peristiwa kecil tanpa rasa sakit terisolasi. Detak jantung kedua orang hampir meleleh menjadi bubur lengket. Menempel dan bergelegat. Mengeluarkan gelembung. Perutmu tidak sakit lagi, kan? Dia bergumam pelan sambil memelukku. Dia meraih tanganku dan meletakkannya di dadanya. Di sini sakit. Keesokan harinya, dia meminta cuti dari perusahaan dan membawaku menemui seorang dokter Tiongkok tua yang terkenal. Dokter tua itu menggelengkan kepalanya saat memeriksa denyut nadiku. Terus menghela nafas. Bagaimana bisa tubuh anak muda menjadi selemah ini? Kemudian dia menuliskan daftar panjang dengan tergesa-gesa. Meminta kami mengambil obatnya. Dan berulang kali menasihati. Aku tidak boleh makan pedas. Tidak boleh makan es. Tidak boleh minum alkohol. Tidak boleh makan makanan berminyak yang merangsang. Dan yang terpenting harus makan tepat waktu. Selama seluruh proses pemeriksaan, pacarku lebih gugup dariku. Setiap kali dokter tua itu mengatakan sesuatu, dia mencatatnya dalam memo, wanita yang biasanya bangga dan percaya diri. Berkilauan dan bersemangat dalam berbagai acara kelas atas. Fasih dan lancar. Namun saat ini, menghadapi nasihat dokter tua itu, menjawab dengan patuh. Tidak berani membantah sepatah kata pun. Dalam perjalanan pulang, tepat saat jam pulang kerja, mobil di jalan tol banyak yang berhenti. Berjalan dan berhenti. Senja tumpang tindih dengan senja, mobil dengan lembut memainkan musik jazz mini di sistem suara. Pacarku diiringi musik.
tanpa lelah menguliahi aku. Bangun pagi dan panaskan diri cekuker untuk mengambil semangkuk dan meminumnya. Jangan sampai lupa lagi. Mulai sekarang aku akan memantaumu setiap hari. Jari-jarinya ramping dengan buku-buku jari yang jelas. Lembut dan menawan. Menekan jari telunjukku, minuman dingin tidak boleh diminum lagi. Yang di lemari es akan kubawa pulang. Aku akan mengosongkannya dan memberikannya kepada tetangga sebelah. Akhir-akhir ini kamu tidak boleh disentuh sedikit pun. Leher dan bibirnya membuka dan menutup, garis bibirnya. Lengkung sempurna yang menggoda. Setelah mengajari naskah ini, aku ingin beristirahat dengan baik untuk sementara waktu. Tidak terburu-buru. Segera menulis yang berikutnya. Merawat istirahat dan tubuh dengan baik. Akhir-akhir ini jangan pergi makan malam di luar lagi. Aku akan membuatkan sup untukmu di rumah setelah aku pulang. Malam ini minum sup saja. Minum sup ikan mas krim atau sup kubis kerang kering. Melihatku menatapnya dengan linglung. Dia tidak marah. Hanya saja dia cemberut kekanak-kanakan. Mencubit telapak tanganku. Kenapa kamu selalu mengabaikanku? Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Dia sedang menungguku dengan cemas menyangkal. Kemudian mengatakan mencintainya, melihatku tidak membalasnya, dia tampak sangat sedih. Tapi dengan kaku dia tidak tahu apakah dia berbicara kepadaku atau menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya aku adalah orang yang sangat manis mulut. Setelah orang tua bercerai, masing-masing membentuk keluarga. Hanya aku yang sendirian tinggal bersama kakek dan nenek. Jika mulut tidak manis, kulit tidak tebal, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Membiayai diriku sendiri hingga dewasa. Mengalami tatapan dingin. Mengalami diperlakukan sebagai beban. Hari-hari saling menyalahkan. Hal pertama yang kupelajari dari kehidupan adalah menghindari yang berat dan memilih yang ringan serta berpura-pura. Setelah kerja keras siang dan malam, aku diterima di program pascasarjana di ibu kota. Berusaha di bawah tekanan berat akademis. Mencari pekerjaan paruh waktu. Mendapatkan biaya hidup. Saat tersibuk. Siang hari aku harus magang di perusahaan. Malam hari mengajar les privat. Dan tengah malam mengerjakan pekerjaan sampingan online. Saat sibuk, aku tidak sempat makan. Makan tidak teratur. Demi menghemat uang dan waktu. Dan aku yang seperti ini. Keberuntungan terbesarku. Sepertinya habis untuk bertemu pacarku. Bertemu dengannya di pesta teman. Malam itu dia langsung bertanya kepada semua orang untuk mendapatkan WeChat-ku. Dia adalah anak tunggal dari keluarga menengah ke atas. Tidak pernah kekurangan uang. Dia sangat pintar. Lulusan S2 Keuangan dari Universitas Top. Magang di perusahaan keuangan hanyalah magang. Gaji magang sebulannya lebih tinggi dari gajiku setelah dipotong pajak. Dia selalu dingin saat kencan pertama. Tubuhnya tinggi dan ramping. Dengan profil wajah yang tegas. Tatapan matanya memancarkan ketidakpedulian ribuan mil. Bibirnya yang jernih semakin menunjukkan keterasingan. Namun, ketika tatapannya menyentuhku, tatapan itu langsung melembut. Sehangat dan sekental air musim semi. Penuh dengan kelembutan dan cinta. Seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda selama bertahun-tahun hidup. Aku langsung mendapatkan sinyal. Orang ini sangat menyukaiku tanpa syarat. Sejak pandangan pertama. Menyukaiku. Sampai meninggalkan pekerjaan sampingan. Wajahnya memerah menghadapi ejekan teman-temannya. Dan tetap berusaha mendapatkan WeChat-ku. Sampai dengan hati-hati mendekatiku. Aku tidak berani melakukan kesalahan apapun. Sampai setelah berpacaran selama setengah tahun dia baru tergagap bertanya. Apakah aku mau pindah dan tinggal bersamanya? Sangat menyukaiku hingga menatapku. Cintanya mengalir deras dari setiap sudut tubuhnya. Membungkus seluruh diriku seperti kepompong. Aku bisa memasak.
Pekerjaan rumahku juga bagus. Kamarmu terlalu jauh dari tempat kerjamu. Jadi apakah kamu mau mempertimbangkan untuk pindah? Tinggal bersamaku, di bawah tatapanku yang terkejut. Telinganya mulai memerah dari ujung telinga. Rona merah muda samar. Perlahan meresap ke kulitnya. Merambat naik ke wajahnya. Dia sangat gugup sampai berasap. Terlena oleh kecantikan. Tidak ada manfaatnya bagiku. Namun, berpelukan di sofa empuk di rumahnya. Aku masih sangat malu. Hatiku berdebar. Aku membuka tanganku padanya. Dia langsung mendekat. Menempel di pelukanku. Seolah-olah matanya seperti kail. Rambutnya lembut dan merengek. Seperti kucing besar yang mendengkur yang melilit. Membuatku ingin membelainya. Aku merangkulnya. Seolah memeluk kucing kecil yang lemas dan manja. Membalikan perutnya menungguku untuk membelainya. Dia setuju untuk tinggal bersamaku. Dia juga sangat pandai merawat orang. Merawatku dengan sangat baik. Melihatku baru selesai mengajar pukul 9 malam. Dan tertidur di bus kembali ke sekolah sampai kepalaku terantuk. Tidak sengaja membentur kaca bus. Dia akan dengan sedih membantuku memijat kepalaku. Lalu membiarkanku bersandar di bahunya dan tertidur. Melihatku begadang setiap malam. Memikirkan konten yang akan diserahkan ke editor. Mengetik sampai akhirnya tertidur di depan layar komputer. Dia akan dengan lembut membantuku membenarkan selimut. Atau dengan lembut membangunkanku. Dan menarikku ke tempat tidur untuk tidur. Ketika konten yang kutulis mendapat pengakuan air mata. Menimbang-nimbang dengan cermat. Memilih untuk menulis naskah penuh waktu. Dia orang pertama yang mendukungku. Berkata padaku, "Selamat, aku mendukungmu. Bagaimana mungkin aku tidak mencintai orang seperti ini?" Dan dia juga sangat imut. Bahkan menangis. Orang yang serius memanggil suamiku dengan suara serak. Rendah dan dangkal. Sambil terisak dan menangis. Terisak-isak menangis sampai punggungku basah kuyup. Mata lembut di wajahnya berkilauan karena air mata. Tetapi gerakannya tidak mau mengendur sama sekali. Membuatku hanya bisa menekannya dan menjagaku. Pinggangnya ramping, lengannya terengah-engah. Dia bertanya apakah aku mencintaimu atau tidak. Sudut matanya merah. Menempel erat padaku dengan kekuatan. Tidak ada kelonggaran sedikit pun. Belum pulih dari tadi. Dengan suara merengek dan lengket bertanya padaku, "Suamiku, apakah kau mencintaiku?" Aku akan membujuknya dengan lembut. "Hei, aku mencintaimu." Aku sangat mencintainya, dia baru melepaskan bibir bawahnya yang digigit. Wajahnya memerah karena malu. Benar-benar terlalu imut. Namun, hidup tidak hanya tentang adegan yang mempesona. Tetapi juga kekacauan. Setelah lama tinggal bersama, kami mulai memiliki konflik. Konflik utama adalah aku menderita sakit perut, sementara aku tidak bisa merawat perutku. Jadwal tidur yang tidak teratur. Dia tidak tahan melihatku mengerang kesakitan. Berguling-guling sepanjang malam tidak bisa tidur. Keesokan harinya dia harus terus bekerja. Jadi dia bertengkar denganku. Pertengkaran tidak bisa dikatakan. Hanya saja dia terus mengomel. Dan karena dia terlalu cantik, mulutku lebih lembut dari hatiku. Aku benar-benar tidak bisa marah. Aku hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Dia mengomel sendiri untuk waktu yang lama. Karena aku tidak bertengkar dengannya. Dia menjadi lebih marah. Jadi dia mengabaikanku. Dia melemparkan kain lap di tangannya ke wastafel. Suaranya sedikit lebih tinggi. Mulai sedikit gemetar. Melihatnya segera merasa bersalah. Aku segera bergegas dan melompat. Hanya memeluknya dari belakang. "Aku tidak akan bertengkar denganmu. Bukankah itu karena kau terlalu cantik? Kecantikanmu menggoda. Aku melihat wajahmu. Aku tidak bisa marah. Apa yang harus kulakukan?" Dia setelah beberapa saat.
Dengan kaku dia berkata, "Kalau begitu tutup matamu." Bertengkar denganku? Keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. "Suamiku, jangan abaikan aku." Dia menarik napas dalam-dalam di leherku. "Bagaimanapun, jangan abaikan aku." Akhirnya dia menghela napas panjang dan membenamkan diri di pelukanku. "Jika kau mengabaikanku, aku akan menjadi gila." Aku menyentuh kepalanya, apakah perlu diusap-usap? Dalam hati aku bertanya-tanya apakah menjadi gila berarti menangis histeris sampai mati. Namun setelah pulang dari dokter, kakek meneleponku. Bertanya apakah aku sudah selesai diperiksa dokter. Apa kata dokter? Aku menceritakan dengan jujur perkataan tabib Tiongkok itu kepada kakek. Kakek menghela napas panjang di ujung telepon. Kataku, kau harus lebih mendengarkan pacarmu. Apapun yang dia suruh lakukan, lakukan saja. Jangan membuatnya khawatir sepanjang waktu. Aku mendengarkan dengan tidak senang. Kakek, kau terlalu berat sebelah. Sebenarnya aku ini cucu kandungmu. Atau dia cucu kandungmu. Bagaimana kau tidak mendengarkan apapun tentang masalah ini? Dan sudah sangat berat sebelah. Kakek setelah mendengarkanku tertawa cekikikan. Kau ini hanya Xiao Ye yang bisa ku kendalikan. Setelah kau menutup telepon, ponsel berdering dengan beberapa pesan WeChat. Kubuka dan kulihat. Itu adik perempuan pacarku. Memanggil kakak ipar. Memanggil kakak ipar. Kakakku tidak mengangkat telepon. Tidak membalas WeChat. Aku sedang membutuhkan bantuannya. Apakah dia ada di dekatmu? Aku membalas pesan. Meletakkan ponsel. Memanggil pacarku. Adikmu mencarimu? Di mana ponselmu? Dia menjulurkan kepalanya dari balkon. Dengan sarung tangan karet di tangannya. Dan juga membawa dasi biru. Aku yang basah kuyup tidak ragu bahwa itu direndam di wastafel. Dan pakaianku yang lain seharusnya ada di meja makan. Suami, tolong ambilkan ponselnya. Ternyata benar berdering di atas meja makan. Aku berlari dan meletakkan ponsel itu di dekat telinganya. Sambil menggosok pakaian di tangannya. Sambil mendengarkan telepon. Entah apa yang dikatakan di ujung telepon sana. Alisnya perlahan berkerut. Dan gerakan di tangannya melambat. Aku memegangi ponsel untuknya dan dengan bosan mencium baunya. Rambut di pelipisnya semakin dekat. Aku bisa mencium aroma samar yang terpancar dari tubuhnya. Aku menciumnya dengan hati-hati. Bukan sabun mandi. Juga bukan aroma deterjen. Seolah meresap dari kulitnya. Perlahan memenuhi seluruh ruang tempat dia berada. Sebenarnya aroma apa ini? Untuk membedakannya, aku mendekatinya. Dan menarik napas dalam-dalam. Pacar menunggu beberapa saat. Baru kemudian berbicara. Suaranya agak bernada sinis. Baik. Aku segera datang. Detik berikutnya, dia memelukku dengan sarung tangan di tangannya. Yang entah sejak kapan sudah dilepas. Saat ini tergeletak dengan tenang di dinding bak cuci dan meneteskan air. Aku menoleh lagi. Dia sudah berjinjit dan menciumku dengan berantakan. Dia menempel di sisi wajahku. Sambil tersenyum bertanya apa yang sedang aku lakukan. Menelepon dan tidak memperdulikanmu. Tidak senang ya? Ini semua apa-apaan sih? Aku terkejut dengan ketidaktahumaluan dia. Dengan gagap berkata bukan begitu. Itu hanya itu karena kamu wangi. Aku menciumnya, dia mengangkat alisnya. Kamu sudah menciumnya lama tapi tidak tahu aroma apa? Itu berarti bukan produk perawatan yang biasa kita gunakan. Aku biasanya tidak punya kebiasaan memakai parfum. Dan aroma ini sangat menarik bagimu. Menurut penelitian ilmiah, anak laki-laki akan tertarik pada feromon pacar mereka. Yang dihasilkan pada tubuh perempuan. Dan menciptakan ilusi mencium aroma tubuh yang unik.
Setelah mencium aroma ini, dapat merangsang pusat pernapasan. Mempercepat pernapasan. Yang pada akhirnya menyebabkan kegembiraan. Dan menghasilkan banyak dopamin. Aku belum sadar. Dia dengan menyesal menciumku sekali lagi di perahuku. Tapi sayang, bos mencariku karena ada masalah. Ada faktor model yang bermasalah. Jadi aku harus pergi sekarang. Aku sudah membuatkan sup. Di dalam panci, jika lapar minumlah. Bukan? Jika sudah waktunya minumlah. Atau mungkin tidak minum. Tunggu aku pulang, mengerti? Sepanjang malam hingga dini hari. Dia tidak sempat pulang. Awalnya dia bilang ada konten yang harus dihitung ulang. Yang harus diselesaikan malam ini. Jadi dia akan pulang terlambat. Kemudian, ketika pekerjaan hampir selesai, bos merasa tidak enak. Dan mengajak semua karyawan yang lembur untuk makan malam bersama. Jadi waktu pulangnya semakin tertunda. Di WeChat, dia mengeluh padaku. Pekerjaan terlalu larut. Tidak ingin makan malam di malam hari. Hanya ingin pulang dan tidur bersamaku. Dan mengirim emoji lucu menangis dengan nada manja. Aku meletakkan ponselku dan meringkuk di selimut. Berguling-guling 2 kali. Biasanya bahkan di tempat tidur besar 2 meter. Dia bersikeras untuk berdua berdesakan di sudut kecil tempat tidur. Bergandengan tangan dan kaki saling melilit. Bersikeras menekanku. Memelukku. Jarang dia tidak ada di tempat tidur. Luas dan lapang, aku berbaring dengan nyaman. Anggota badan perlahan tertidur. Lalu terbangun oleh dorongan. Sebuah tubuh hangat menempel erat di punggungku. Aku menggigil dan terbangun. Menyadari bahwa aku sekali lagi tidur di tepi tempat tidur. Selain semakin bersandar pada orang di belakangku. Tidak ada jalan mundur. Dia sedang memijat anggota tubuhku sambil tidur. Aku tidak terima. Berteriak pelan. Dia melihat aku bangun. Bahkan lebih tanpa malu-malu mendekatiku. Tubuhnya sedikit memancarkan bau alkohol. Aku juga tidur. Aku juga tidur dengan patuh. Suami berbalik dan memelukku. Dia merengek dan bermanja-manja. Saat aku berbalik, dia hanya diam beberapa saat. Kemudian mulai bergerak-gerak dengan tidak jujur. Aku mendorong kepala yang berputar-putar itu menjauh dari alisnya. Segera memalingkannya. Mulutnya cemberut tinggi. Seolah-olah dia telah dianiaya. Bahkan sebelum aku bisa mengatakan apapun. Segera air mata panas mengalir deras dari sudut matanya. Aku mendorongnya, dia tidak bergerak, membeku dengan wajah terangkat. Tapi agak terlalu sedih. Sudut matanya merah. Kebingungan. Suami mendorongku, suami. Aku dengan cepat memeluknya kembali. Jangan menangis. Jangan menangis, ya. Aku tidak sengaja. Aku seharusnya tidak melarikan diri. Oh. Suaranya tegang. Menangis terseduh-seduh, lalu peluk aku. Jangan dorong aku lagi. Baik, baik, baik. Aku berinisiatif mendekat. Mencium keningnya. Sudah dipeluk. Ada juga ciuman. Jadi jangan menangis lagi. Dia menatapku dengan mata penuh air mata. Seperti anak kucing. Perlahan-lahan bergerak mendekat. Lalu menarik napas. Berbisik di telingaku. Suami aku tidak sedih lagi. Kemudian dia tertidur lelap. Saat bangun di pagi hari, dia sudah sibuk di dapur. Aku berjalan tanpa alas kaki. Mendekat padanya, dia mengomel menyuruhku memakai sandal. Bertemu timbangan berat badan di jalan untuk memakai sandal. Dia kebetulan menimbang berat badannya dan terkejut karena kurus. Dia menatap angka di timbangan. Wajahnya tidak terlalu bagus. Tapi setidaknya terkejut karena kurus. Masih dalam batas yang bisa dia terima. Jadi dia tidak mempermasalahkannya lagi. Hanya saja di meja makan dia ingin memasukkan segalanya ke dalam mulutku.
Dia sepertinya terobsesi dengan berat badanku. Ya, setelah berkencan dengannya, aku merasa sangat bersalah karena berat badanku terus turun. Dia berkali-kali berkata kepadaku, "Terlalu kurus? Harus makan lebih banyak berkali-kali." Marah karena aku tidak banyak makan. Namun, saat itu adalah saat aku berhenti dari pekerjaan dan memilih untuk menulis penuh waktu. Pekerjaan yang tidak bisa langsung menghasilkan keuntungan ekonomi membuatku sangat cemas, terutama saat mengejar naskah dan menunggu editor meninjau naskah. Aku tidak bisa makan apapun. Makan apapun, muntah apapun, berat badan turun 0,5 kilogram sehari. Dia cemas seperti semut di atas panci panas. Setiap hari pulang, hal pertama yang dilakukan adalah pergi ke dapur untuk mempelajari makanan. Lalu memberiku makan. Dia menyuruhku makan. Tapi aku tidak bisa makan apapun. Dia kemudian menangis dengan cemas. Air matanya jatuh seperti untaian mutiara. Sekali waktu dia sangat marah. Dia memutuskan hubungan denganku. Sampai sekarang aku masih ingat pemandangan hari itu. Aku mengetik keyboard dengan inspirasi yang tak ada habisnya. Takut melewatkan periode inspirasi langka. Dan dia terus-menerus bergumam ingin memberiku makan. Akhirnya, dalam pembentukan alur utama karakter, aku mengalami kebuntuan. Terganggu oleh obrolan terus-menerus yang meningkat menjadi sangat menjengkelkan. Aku membanting meja dan bangkit. Sudah. Aku akan makan ketika aku ingin makan. Jangan memaksaku lagi. Seorang wanita dengan tinggi 175 cm berdiri dengan linglung di ruang tamu. Terkejut dengan ledakanku yang tiba-tiba. Aku duduk dan mengetik beberapa kata lagi. Tapi alur pemikiran yang sudah terganggu tidak bisa lagi mengalir dengan lancar. Menulis 2 kata lagi. Aku sekali lagi terjebak dalam kebuntuan. Benar-benar menjengkelkan. Aku menghela napas berat. Mengangkat tas sekolah di sampingku. Melemparkan laptop. Kabel pengisi daya. Ponsel sekaligus ke dalamnya. Dengan cepat menutup resleting dan berjalan menuju pintu rumah. Dia akhirnya bergerak. "Kamu mau kemana?" Aku tidak menoleh ke belakang. "Bukan urusanmu." Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi pintu sudah kututup. Dengan suara keras, pintu memisahkan aku dan dia di 2 ruang yang berbeda. Aku ragu sejenak di pintu. Lalu melangkah pergi. Aku menavigasi ke sebuah kedai kopi yang cukup terpencil dan tempat tinggalku. 1 di timur, 1 di barat, keluar dari pintu. Naik taksi dan pergi. Saat selesai menulis naskah, malam sudah sangat larut. Aku menyalakan ponsel yang kumatikan saat tiba di kedai. Langsung berdering seperti rentetan mercon di tanganku. Lebih dari 100 panggilan tak terjawab. SMS dan WeChat yang tak terhitung jumlahnya masuk satu demi satu. Semuanya dari dia. Membuka WeChat. Di atasnya terdapat sehamparan putih. Semua menanyakan aku di mana, sedang melakukan apa. Kapan pulang, apakah sudah selesai menulis? Meminta maaf karena menggangguku. Mengatakan dia sangat menyesal. Sangat bersalah. Seharusnya tidak mengganggu. Dia berharap aku tidak marah. Mengatakan rumah terasa kosong. Dia gelisah sepanjang sore. Tidak bisa melakukan apapun. Hanya memikirkan apakah sesuatu akan terjadi padaku di suatu tempat. Apakah aman di luar? Selain pesannya, ada juga teman baikku dari masa sekolah yang mengundangku makan malam bersama. Setelah ragu-ragu lama, aku setuju. Membuka kotak obrolan dengannya. Saya mengetik di kotak dialog, menghapus dan mengetik lagi, dan dia segera menyadari gerakan saya. Dan beberapa pesan WeChat muncul. "Sayang, apakah kamu sudah selesai menulis? Kamu di mana? Aku akan menjemputmu." Aku ragu sejenak. Dan membalas. "Malam ini aku makan di luar dengan teman-teman. Tidak makan di rumah." Dia langsung berkata, "Makan apa? Makan di mana?"
Bolehkah aku ikut? Aku mempertimbangkan dan membalas sekelompok pria. Kamu seorang wanita? Tidak nyaman. Dia tidak menyerah. Di mana? Kalau begitu aku akan menjemputmu setelah selesai. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi saja. Aku membereskan barang-barangku. Dan pergi menemui janji. Teman-teman janjian di sebuah bar kecil di jalanan yang ramai. Bar itu adalah tempat nongkrong populer yang ramai dikunjungi orang. Kami memilih tempat yang tenang di sudut. Duduk dan minum. Teman itu mengambil daftar minuman dan bertanya padaku. Secara naluriah aku teringat akan pesan pacarku. Yang menyuruhku untuk tidak minum. Setidaknya makan sesuatu dulu sebelum minum. Kata-kata penolakan. Berputar-putar di lidahku beberapa kali. Dan akhirnya aku telan kembali. Beberapa camilan dan 2 gelas bir dihidangkan. Kami berhadapan dan meneguk 2 teguk bir. Sambil menghela napas bersamaan. Layar ponsel teman itu berkedip sekali. Ikon WeChat muncul di desktop. Aku menatap ponsel itu sebentar. Dan akhirnya membaliknya. Bertengkar? Teman itu tertawa. Aku mengangguk. Dan menggelengkan kepala. Tidak juga. Teman itu melihatku tampak linglung. Dan tidak bertanya lebih lanjut. Topik berubah. Mulai berbicara tentang dirinya sendiri. Aku dan istriku juga bertengkar. Aku juga kenal istrinya. Kami pernah makan bersama sebelumnya. Dia adalah seorang profesor wanita universitas yang lembut. Jelas-jelas wanita yang beberapa tahun lebih tua dariku. Aku sangat perhatian padanya. Pada akhirnya bisa dibilang memanjakannya. Kalian juga bisa bertengkar. Aku bertanya dengan heran, bukan bertengkar. Hanya berselisih paham. Dia tersenyum. Dia terlalu baik padaku. Aku malah sedikit takut. Merasa diriku tidak pantas. Aku merenung sejenak. Menasihati bahwa dia memilihmu. Karena dia memilih untuk bersamamu. Itu berarti kalian cocok. Dia mengambil sebutir kacang tanah. Makan perlahan sambil bertanya padaku. Lalu apa yang kau takutkan? Kulihat kau hari ini tampak sangat gelisah. Aku tersenyum pahit. Meneguk bir dalam-dalam. Aku takut tidak bisa mempertahankan cintanya. Takut jika aku lengah. Mulai sekarang aku tidak akan bisa berdiri sendiri lagi. Tidak bisa mempercayainya lagi. Saudaraku dan aku beradu gelas. Karena cintanya terlalu berat. Jadi kau takut? Mengapa tidak mencoba membuka hatimu lebih lebar lagi? Percayalah padanya lebih banyak. Ungkapkan kekhawatiranmu padanya secara langsung. Kupikir itu cara yang lebih baik daripada menghindar. Rasa bersalah yang mendalam di hati pada pacarku. Sudah hampir menenggelamkanku. Aku sudah merasa sangat gelisah. Saudaraku. Dengan murah hati melambaikan tangan, pergilah. Pergilah dan berkumpul dengan pacarmu. Aku akan kembali setelah beberapa saat lagi. Hati-hati di jalan. Aku menatapnya dengan tatapan penuh terima kasih. Menggendong tas ransel. Dengan cepat bangkit dan pergi. Ingin bertemu dengannya. Ingin memeluknya. Lalu berkata padanya. Maaf. Aku turun dari taksi. Berlari dengan kencang menuju rumah. Dengan terengah-engah membuka pintu rumah. Menemukan rumah dalam keadaan gelap gulita. Hanya sofa yang samar-samar memancarkan cahaya. Aku berdiri di ambang pintu. Terengah-engah. Meraba-raba untuk menyalakan lampu ruang tamu. Ruangannya langsung terang. Aku melihatnya duduk di sofa. Dengan sebatang rokok terselip miring di tangannya. Wajahnya muram. Ekspresinya kosong. Menatap lurus ke arahku yang berdiri di ambang pintu. Aku berjalan cepat masuk. Meletakkan tas dengan santai. Ingin meraih tangannya dan berbicara dengannya. Tangannya ditarik olehku. Dan dia tidak melepaskannya. Kamu juga tidak meremasnya dengan erat seperti biasanya saat minum. Hanya minum sedikit. Apakah hari ini benar-benar tidak baik?
Belum selesai aku berbicara. Dia sudah mengangkat tangannya untuk menyela. Matanya sedikit memerah. Wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan dan amarah. Setiap hari aku di rumah berusaha menjagamu agar perutmu sehat. Berkali-kali mengingatkanmu untuk berhati-hati. Tidak boleh minum alkohol. Akibatnya, kamu sama sekali tidak peduli. Begitu keluar langsung minum. Apakah kamu merasa aku setiap hari mengaturmu sangat menjengkelkan? Ingin sekali pergi begitu saja. Bukankah aku sudah bilang padamu? Jangan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jangan tidak berkomunikasi. Dia menyalakan layar ponselnya dan menunjukkannya padaku. Hari ini aku meneleponmu 105 kali. Tidak ada satupun yang diangkat. Aku mengirimimu pesan WeChat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kamu hanya membalas 2 di antaranya di tengah jalan. Aku dengan cemas menjelaskan. Aku tidak sengaja. Aku tidak pernah merasa kamu menjengkelkan. Dia kembali menyela suaraku. Menahan diri. Sepanjang hari ini aku gelisah di rumah. Tidak berani pergi kemanapun, memikirkan kapan kamu akan reda amarahmu. Pulang tidak menemukannya. Aku akan cemas. Akibatnya, apakah kamu tidak pernah tahu bagaimana mempertimbangkan perasaanku? Dia memijat pangkal hidungnya. Memejamkan mata. Suaranya seperti pedang tajam yang menusuk hatiku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Aku rasa mungkin sebaiknya kita menenangkan diri dulu. Seperti mimpi. Aku duduk di sofa dan menatapnya. Dia mengambil perangkat elektroniknya dari rumah, menggendong tasnya, dan pergi. Aku ingin bertanya kemana dia pergi dengan membawa tas itu. Aku ingin bertanya padanya. Apakah dia merasa aku sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Aku sangat ingin bergegas maju untuk menahannya. Dia berkata, "Maaf." Tetapi bibirku terbuka dan tertutup. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Sampai pintu tertutup. Hanya ada aku seorang diri di rumah, aku tiba-tiba kehilangan kekuatan dan bersandar ke belakang. Menjatuhkan diriku ke dalam sofa. Setelah sekian lama, seperti mayat hidup, aku pergi mencuci diri dan beristirahat. Di dapur, panci dan mangkuk tertata rapi, di balkon. Pakaian yang dicucinya dengan tangan dan digantungnya. Di ruang kerja, komputer yang dia rakit. Rak. Dan di kulkas, buah-buahan yang sudah dicuci. Dikemas dengan baik. Dikategorikan. Ditempeli catatan. Semuanya mengingatkan akan kehadirannya. Aku mengambil ponselku. Menyalakan layar dan menemukan kotak dialognya. Mengetik bolak-balik. Akhirnya mematikan layar. Sudahlah. Berpisah mungkin lebih baik. Bersama orang sepertiku pasti sulit. Dalam kehidupan nyata. Mana ada begitu banyak kisah cinta sehidup semati. Peristiwa besar yang menghancurkan pandangan hidup. Pasangan demi pasangan menghabiskan perasaan mereka. Satu sama lain dalam hal-hal kecil yang menjengkelkan. Dan dia juga hanya seperti itu. Saudaraku. Setelah mendengar kejadian ini, benar-benar terdiam. Kami masih duduk di sudut bar kecil itu. Memesan hidangan dan bir yang sama. Duduk berhadapan cukup lama. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi. Sebutkan nomor KTP MU. Aku menyebutkannya kepadanya, dia segera mengirimkannya. Sebuah tangkapan layar tiket pesawat ke kota wisata terkenal di dalam negeri. Waktu keberangkatan adalah besok pagi. Dan sekarang sudah hampir tengah malam. Dia memutuskan untuk pulang dan berkemas sekarang. Berangkat besok. Aku mengambil cuti tahunan. Kau menyerahkan naskahnya. Waktu yang tepat untuk pergi bersenang-senang dan bersantai. Jadi kami buru-buru mengemasi barang-barang kami. Ke kota tepi laut yang indah. Berjalan-jalan dan makan di pasar malam tepi laut. Berkendara dengan sepeda listrik di sepanjang jalan raya pulau, belajar berselancar dan bermain air. Mengerjakan proyek yang sangat unik di pulau itu. Lalu berbaring di pasir di malam hari. Menghitung bintang di pantai. Bintang-bintang sangat terang.
Banyak yang tersebar di seluruh langit malam. Aku hampir tanpa sadar mencari bintang yang paling terang. Karena suatu malam, dia pernah berlari dengan gembira ke pelukanku dan ingin memanggilku. Berkata tentang bintang-bintang. Tidak peduli seberapa terangnya sisi barat. Bintang putih itu adalah Vega. Di sisi sampingnya, tidak jauh, selalu ada Altair yang menjaganya. Dan dia saling memandang dari kejauhan melalui galaksi. Tidak peduli bagaimana bintang-bintang terbit dan terbenam. Tidak peduli bagaimana bumi berputar. Altair dan Vega tidak akan pernah berpisah. Sama seperti aku akan selalu memperhatikanmu. Aku duduk bersila di ambang jendela. Dia berbaring dengan malas di pelukanku. Aku dengan lembut menyentuh pipi kecilnya. Kenapa menyukaiku? Dia dengan penasaran bertanya mengapa dia harus aku. Dia berpikir dengan serius sejenak. Dan perlahan berkata, aku menyukaimu. Karena kau pantas disukai. Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi. Kenapa langit berwarna biru? Kenapa garam terasa asin? Gula terasa manis? Kenapa ada 4 musim di dunia? Siapa yang membaginya? Kenapa ikan berenang di air dan tidak bisa berjalan di darat? Kenapa manusia hidup di darat? Bukannya hidup di laut? Aku hanya menyukaimu. Aku merasa bahwa dalam hidup ini bagaimanapun juga itu adalah kamu. Jadi tidak ada alasan lain. Hanya saja siapapun yang kamu ganti tidak akan berhasil. Dia mengerutkan hidungnya. Cukup puas dengan penjelasannya sendiri. Dan orang sebaik itu malah hilang karena aku. Masih memikirkan suara saudaranya yang menarikku kembali ke kenyataan dari ingatan. Aku dengan putus asa menyadari bahwa aku masih sangat merindukannya. Sangat-sangat merindukannya. Pasti sangat kecewa padaku. Jadi saudaranya menepuk pundakku. Meremasnya dengan kuat. Kalau begitu pergilah mengejarnya kembali untuk membuktikan bahwa kamu telah berubah. Lalu, kami memulai perjalanan dengan gegap gempita. Dan kembali ke kota tempat tinggal kami secara diam-diam di tengah malam. Kembali ke rumah yang kosong. Aku menyalakan lampu redup. Sesaat sunyi. Belum sempat membereskan barang bawaan. Terdengar ketukan pintu yang berdebam-debam. Aku mengintip melalui lubang intip. Dan melihat pacarku yang selalu kurindukan. Jongkok di depan pintu. Menenggelamkan kepalanya di lutut sambil menangis terseduh-seduh. Seolah-olah telah menderita semua keluhan di dunia ini. Suami? Suami. Seluruh kepalanya basah karena tangisan. Keringat? Basah bercampur air matanya. Aku belum sempat bereaksi. Tanganku menggenggam kenop pintu. Aku belum membuka pintu. Dia menangis terseduh-seduh. Suaranya bergetar. Aku mau suami. Aku mau suamiku. Begitu aku membuka pintu, dia langsung melesat masuk. Dengan akrab berlari ke pelukanku sambil merengek-rengek, suami peluk. Suamiku ingin dipeluk oleh orang yang membanting pintu dan pergi seminggu yang lalu. Yang sekarang telah berubah sepenuhnya. Memelukku erat tanpa melepaskanku saat pintu tertutup. Dia berbalik dan menekanku ke papan pintu. Dengan agresif menciumku beberapa saat. Baru kemudian dia melepaskanku. Aku sudah merasakan sengatan di bibirku. Mengerti? Di bawah gigi tajamnya. Bibirku bengkak sudah pasti. Sudah sekian lama. Tidak ada kabar. Sekarang di tengah malam datang ke depan pintuku sambil menangis. Setelah selesai masih mencium dengan begitu kasar. Aku jelas-jelas sudah memikirkan bagaimana cara merajuk sebelum bertemu. Dengan nada rendah hati memohon perdamaian. Tapi setelah bertemu, semua keluh kesah yang dengan susah payahku pendam di dalam hati meluap. Dia dengan tinggi 1,75 meter. Dengan sedih mencoba memelukku erat-erat. Sambil terus menggosok-gosokkan dirinya di bahuku. Sambil mengeluarkan getaran patah dari tenggorokannya. Mulutnya bergumam memanggil suami. Aku berusaha keras mendorong bahunya. Dia menatapku dengan tidak percaya.
Dorongan tanganku membuatnya menangis terseduh-seduh di detik berikutnya. Seperti singa betina yang ditolak dengan kejam oleh pasangannya. Dia menangis dengan suara keras. Air mata dan ingus mengalir. Dan dengan paksa memelukku. Aku kehilangan keseimbangan. Ke belakang. Mundur beberapa langkah sebelum berhasil menstabilkan diri. Kenapa dorong suamiku? Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Suami, jangan abaikan aku. Dia memegang tanganku dan meletakkannya di dadanya. Sambil terisak berkata. Di sini sakit, suami peluk. Aku mencium bau alkohol yang menyengat. Aku tahu betul tidak mungkin berdebat dengan orang mabuk. Jadi aku harus membujuknya untuk tidur dulu. Sayang. Tidur dulu? Baik. Kalau sekarang mabuk tidak tidur, besok akan sangat tidak enak badan. Dengar ya? Dia menggelengkan kepalanya seperti genderang. Memelukku semakin erat. Tidak mau? Aku tidak mau berpisah lagi. Aku hanya pergi 2 hari lalu kembali. Suamiku menghilang. Tidak menginginkanku lagi. Menghilang. Ugh. Dia mengeluarkan isakan yang keras. Lalu dengan wajah yang basah karena air mata menciumku. Panas pipinya seolah melelehkanku. Aku membujuknya. Bagaimana kalau aku dan kamu istirahat bersama? Akhirnya dia tenang. Terisak pelan. Dengan mata berlinang air mata. Melihatku dengan sayu. Aku menggandeng tangannya. Aku membawanya ke kamar tidur. Dia duduk dengan patuh di tepi tempat tidur. Merentangkan tangannya. Membiarkanku melepas jaketnya. Aku berbalik untuk menggantung jaketnya. Baru berbalik dia sudah menarik lenganku. Aku menunjukkan pakaian di tanganku padanya. Mau menggantung baju. Jangan menggantung baju. Baju rusak. Dia menggelengkan kepala dengan keras. Lalu merampas pakaian di tanganku dan melemparkannya ke lantai. Tanganku kosong. Dia menggenggam tanganku dengan jari-jari bertautan. Salahkan aku, ya? Aku menurut. Dia berkedip menatapku sambil menarikku mendekat padanya. Berat badan mereka berdua membuat rangka tempat tidur mengeluarkan suara derit yang memprihatinkan. Sudahlah. Hutang yang tidak jelas ini. Besok saja dihitung. Keesokan paginya. Ketika aku bangun. Pacar duduk di tepi tempat tidur. Garis lengannya yang indah memanjang sampai ke selimut. Masih bertautan dengan jari telunjukku. Saat pertama kali aku bangun. Seluruh tubuhnya menegang sesaat. Wajahnya masih kaku. Tidak mau menoleh untuk melihatku. Tapi dia mulai menggenggam tanganku. Aku perlahan duduk. Ingin melepaskan diri dari tangannya agar sadar. Bukankah kamu ingin putus? Bukankah kamu pergi dengan marah? Tidak peduli padaku? Dia menyeringai seperti binatang buas. Matanya mulai memerah lagi. Marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu putus denganku. Bukankah kamu bilang untuk menenangkan diri? Menenangkan diri. Kenapa jadi putus? Dia membentakku dengan marah. Bahkan jika putus, kamu bisa saja setiap hari bilang cinta padaku. Hatimu lebih keras dari baja. Aku bilang ingin putus. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menahanku. Aku bilang ingin putus. Kamu langsung membeli tiket pesawat dan terbang jauh. Aku hanya ingin kamu membujukku. Aku selalu merasa seperti anjing yang kamu panggil kapan saja. Dan kamu usir kapan saja. Setiap hari berputar-putar di sekitarmu. Senyummu membuatku rela melakukan apa saja. Jika kamu tidak menjaga dirimu dengan baik, hatiku sakit tak tertahankan. Dia menggertakkan giginya dengan ganas. Kupikir kamu sudah pergi. Dan tidak akan pernah kembali. Pergi dengan baik tanpa memberitahuku kamu kembali. Juga tidak bilang. Jika aku tidak setiap hari berjongkok di bawah rumahmu. Kapan kamu kembali? Aku tidak akan tahu. Dia tidak bisa galak lebih dari 2 detik.
Matanya mulai memerah lagi. Bisakah kamu jangan selalu menggangguku? Kamu selalu menggangguku, aku menangis. Aku putus? Apakah kamu merasa senang di dalam hati? Kamu sama sekali tidak benar-benar mencintaiku. Hanya tahu menggangguku. Hatiku sakit tak tertahankan. Aku segera memeluknya dan membujuknya. Mana mungkin aku tidak menahanmu. Ini karena aku takut kamu merasa aku menyebalkan. Dan sudah muak denganku? Kamu tahu kamu tidak pernah mempercayaiku. Aku tahu kamu selalu takut ditinggalkan. Tapi kata, aku cinta kamu, ini bukan main-main. Meninggalkanmu, jantungku seolah-olah tidak akan berdetak lagi. Aku tidak bisa melakukan apapun. Setiap hari di hati dan pikiranku hanya tersisa kamu. Dia menatapku dengan fokus. Matanya penuh dengan emosi yang membara. Mencintaimu tidak pernah menjadi lelucon. Dan itulah cerita putus sebelumnya. Sejak saat itu, aku tidak lagi seperti sebelumnya. Selalu bilang aku mencintaimu. Cintanya sangat berat. Jika aku tidak bisa membalas dengan ketulusan, itu tidak adil baginya. Setelah menimbang berat badan, dia sibuk pergi ke dapur. Memikirkan hal baru, rumah menyalakan pemanas. Kehangatan membuat orang merasa nyaman. Saat itu editor menelepon dan memberitahu saya. Novel itu lolos seleksi awal. Kita bisa bertemu. Dan mengobrol lebih detail. Editor juga mengatakan bahwa ada perusahaan yang sangat tertarik dengan novel saya. Berharap untuk bertemu dan membahas garis besar dan detail adaptasi film. Saat sedang berbicara dengan editor, suara pacar terdengar dari belakang. Sayang. Suaranya lembut dan mesra. Membuat telingaku memerah. Suara editor berhenti sejenak. Lalu berdeham 2 kali. Dengan cepat mengatur waktu pertemuan. Lokasi dan materi yang perlu dibawa. Terakhir meninggalkan kalimat. Tidak mengganggu. Dengan tergesa-gesa menutup telepon. Aku terdiam. Menoleh untuk melihat penyebabnya. Pacarku seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan lengket memegang susu kedelai yang baru dibuat, buka mulut. Aku dengan patuh minum 2 suap. Benar-benar tidak ingin minum lagi. Menghindari suapan ketiga yang dia ulurkan. Dia juga tidak memaksaku lagi. Aku mengenakan pakaian. Mengatakan bahwa dia akan mengantarku bertemu editor terlebih dahulu. Lalu dia pergi bekerja. Sesampainya di tujuan, aku bersiap untuk turun dari mobil. Dia meraih tanganku dan mendekat. Mengangkat wajah dan memberiku ciuman panjang. Aduh. Lipstiknya menempel di sana. Aku mendorong wajahnya. Jangan mencium lagi. Dia terkekeh pelan dan berkata. Memikirkan bahwa akan lama sekali. Tidak bisa bertemu dengan suamiku. Aku merasa sedih. Suamiku, biarkan aku menciummu. Setelah lama menunda. Akhirnya dia melepaskanku. Dengan mesra mengantarku turun dari mobil. Memperhatikanku pergi. Sampai di depan kedai kopi. Aku menoleh ke belakang. Dia menutup jendela mobil. Dan menyalakan mobilnya kembali. Saat ini dia kembali menjadi seorang elit kantor yang dingin. Di luar, dia menjadi semakin dewasa. Dan ekspresinya juga semakin sedikit. Pekerjaan jangka panjang membuatnya memiliki aura yang tak tergoyahkan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Reputasinya sebagai gunung es semakin jauh terdengar. Tapi tidak ada yang tahu. Setelah kembali ke rumah, dia hanyalah seorang yang manja. Sejak dia tahu bahwa air mata lebih membuatku luluh daripada kata-kata. Setelah berkompromi, dia menemukan bahwa aku benar-benar orang yang lebih mudah dibujuk daripada dipaksa. Jadi dia berhasil berevolusi menjadi seorang yang cengeng dan manja. Dia banyak menangis. Tapi aku tidak bisa berbuat apapun dengan air matanya. Begitu dia menangis, aku menjadi bingung. Aku menyetujui semua persyaratan. Seolah-olah aku telah terhipnotis olehnya.
Saat pulang di malam hari, kami berdua duduk di sofa menonton TV. Aku duduk dengan tidak tenang, berguling-guling. Akhirnya berbaring di pangkuannya sambil bermain ponsel. Tubuhnya terus-menerus memancarkan panas. Aku menyentuh perutnya. Aku merasa itu sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Aku mencubit dagingnya. Apakah kamu gemuk? Dia langsung gugup, tidak kok. Aku menjawab oh. Dan terus bermain ponsel. Tapi dia jelas menjadi linglung. Aku bangkit untuk pergi ke toilet. Ketika aku kembali, aku melihatnya berdiri di atas timbangan. Aku berjalan mendekat. Dia bahkan dengan gugup menutupi angkanya. Ketika aku bangun keesokan paginya, tempat tidur di sampingku sudah dingin. Untuk sementara, saya berjalan keluar dengan linglung. Dan kebetulan melihatnya kembali dari jogging pagi dengan keringat membasahi tubuhnya. Setelah pulang kerja di malam hari, dia membereskan rumah. Dia membawa tasnya dan pergi ke gym. Dan baru kembali di tengah malam. Setelah beberapa hari berturut-turut seperti ini, akhirnya saya sadar dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Saat itu, kami sedang makan di perahu lukis di atas danau. Dia memilih-milih makanan di atas meja. Dan makan dengan tidak fokus. Akhirnya saya mengerti. Perasaan kecewa yang dulu dia rasakan saat melihat saya makan. Melihatnya makan sebutir demi sebutir. Hatiku terasa sangat tidak enak. Dia melirikku. Hanya ini yang menarikmu dariku. Kamu tidak suka aku gemuk. Dan tidak mengizinkanku mengontrol diri. Mengontrol diriku menahan tawa membuatnya merasa tidak aman. Dia melihat sudut bibirku mulai tertarik ke bawah. Aku tahu ini adalah perjuangan karena merasa tidak adil. Aku berpura-pura batuk beberapa kali. Mengeluarkan kotak cincin dari saku. Dan perlahan-lahan mendorongnya ke arahnya. Lalu, maukah kamu menikah denganku? Apakah ini akan membuatmu merasa sedikit lebih aman? Pacarku seperti tas besar. Membeli pakaian pasangan secara online. Tetapi setelah tiba ternyata pakaian anak-anak dan dia menangis. Tumbuh gigi geraham bungsu dan sakit lalu menangis. Merasa dirinya tidak cukup kuat menahan sakit lalu menangis. Karena aku tidak makan, dia menangis. Karena sakit perut, dia juga menangis. Di upacara lamaran yang aku rencanakan dengan cermat. Dia mengenakan gaun putih yang aku sangat ingin dia kenakan. Dipadukan dengan pakaian dalam hitam dan gaya rambut yang indah. Dia tampak anggun dan mulia. Tetapi di depanku dia menangis seperti anak kecil yang cengeng. Dia tahu bahwa dia berada di restoran di luar dan tidak menangis dengan keras. Hanya diam-diam meneteskan air mata. Sesekali terisak. Pelukannya terasa basah dan hangat. Aku khawatir dia akan menangis sampai kering. Dan dengan cepat membujuknya, tidak suka cincinnya? Tidak dipakai juga tidak apa-apa. Kamu suka yang seperti apa? Aku akan membawamu untuk menukarnya. Dia segera mendongak. Dengan tergesa-gesa merebut cincin itu. Matanya merah. Alisnya berkerut menjadi satu. Air mata bercampur ingus mengalir di seluruh wajahnya. Aku hanya ingin ini. Apa yang kamu berikan padaku adalah milikku dan tidak bisa ditukar. Aku mengeluarkan cincin itu dan dengan lembut menyekanya. Air mata di wajahnya. Memakaikan cincin itu padanya. Dia dengan air mata. Dengan lembut dan mendesak memasukkan cincin lainnya ke dalam. Ujung jariku mengangkat tanganku dengan lembut di tangan. Ciuman mendarat di punggungnya. Berbisik lembut. Suami. Sekarang aku akan menjadi milikmu selamanya. Selesai.